Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felindi Simarmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari kelas R09 Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Metode Riset Akuntansi Keperilakuan. Pengertian riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah itu. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi riset, seseorang melakukan riset adalah keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persaingan yang ada. Sedangkan tujuan riset itu pada umumnya ada 5 tujuan. Ada 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Tujuan yang keempat, memprediksi kejadian di masa mendatang. Dan yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pengembangan desain. Langkah pertama dan paling penting dalam riset perilaku adalah masalah definisi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan metode yang dipilih, data serta jenis gambaran sampel pada dasarnya tergantung pada bagaimana sebenarnya masalah dipersepsikan. Kerangka pertanyaan riset dan desain informasi studi yang dikumpulkan. Jenis data. Jenis data ada dua. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Validitas. Validitas merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Ada dua jenis kriteria yang berhubungan dengan validitas. Yang pertama ada validitas prediktif. Validitas prediktif adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan atau pengujian suatu pengukuran dalam prediksi perilaku. Sedangkan validitas konkuren adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang maupun yang di masa lalu. Metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpulkan dengan mengamati perilaku serta melakukan survei atau eksperimen laboratorium. Observasi berarti terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Metode pengumpulan data yang pertama dimulai dari survei. Survei adalah interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden, tidak terdapat dalam maksudnya survei adalah interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan mengirimkan surat elektronik, telepon, atau memberikan serangkaian pertanyaan.
Yang kedua, observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu yang diteliti. Sampling. Ada dua jenis sampling. Yang pertama, sampling probabilitas. Dan yang kedua ada sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Dalam sampling probabilitas, setiap elemen dalam populasi probabilitasnya dipilih setelah diketahui. Sedangkan sampling non-probabilitas adalah ketika probabilitas dipilih tidak diketahui. Instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner yang harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Berikutnya, analisis data dan persiapan laporan. Analisis dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Bentuk baku dari suatu laporan riset belum ada. Bentuk atau format laporan riset sangat dipengaruhi oleh keinginan peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari sponsor riset. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Kiranya apa yang saya presentasikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.